Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan Tuan Muda Channel. Oke guys, dalam konten kali ini ya kita akan membahas tentang P-Network kembali ya. Yang dimana P-Network ini yang sedang heboh-hebohnya dibahas di media sosial ya. Dari Google sampai ke berita-berita lainnya ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya. Jadi di sini kita masuk, teman-teman bisa masuk melalui link yang ada di bawah ya, yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, di sini ya, di sini ada BSC ya, BSC News ya. Dan di sini juga pada Maret ya, di sini tanggal 5 2022. Jadi berita ini baru ya, baru gencar-gencarnya. Di sini ya teman-teman, di sini P-Network dan Spacep make history together. Jadi di sini kita bacaannya bahasa Inggris semua ya, kita tidak mengerti ya teman-teman. Jadi buat teman-teman setelah masuk seperti ini ya teman-teman bisa untuk merubah bahasa ya, merubah bahasa Inggris itu ya menjadi bahasa Indonesia. Jadi di sini tinggal teman-teman klik aja di sini ya, di tanda panah. Di sini ada terjemahkan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik terjemahkan ini ya. Oke, nanti dia berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke, ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya teman-teman. Oke, ini kita ek aja. Nah, di sini jaringan Pi dan Spacep membuat sejarah bersama. Di sini teman-teman, ini berita dari luar negeri ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Bisa dilihat di sini. Jadi sudah diperbincangkan ya di media sosial ya tentang Pi ini ya teman-teman. Jadi itu kita semua bergembira ya, dan juga kita ya bersedih lah karena ada di beberapa negara yang tidak bisa melakukan KYC ataupun ya sudah di stop penambangannya di stop itu untuk sementara waktu ya teman-teman, selagi mengurus legalitas di sana. Oke teman-teman ya, di sini kita baca-baca ya teman-teman, bisa baca-baca juga ya, atau bisa klik link yang ada di deskripsi saya ya teman-teman. Jadi biar teman-teman bisa baca-baca. Oke, di sini P-Network adalah proyek yang dirancang untuk menambang kripto di ponsel cerdas tanpa memerlukan mesin yang rumit dan mahal ya teman-teman. Tidak seperti aplikasi-aplikasi ataupun tidak seperti mining uang kripto lainnya ya teman-teman. Jadi di sini kita ini tidak perlu harus memerlukan CPU, laptop dan sebagainya ya teman-teman, ataupun komputer. Itu kita cukup dengan telepon pintar kita bisa menambang di Pi ini ya teman-teman. Sangat mantap ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi, kita geser ya. Di sini dijelaskan ya teman-teman asal usul Spacep ini ya. Di sini saat ini ambang penambangan sebagai besar cryptocurrency utama sangat tinggi ya, sehingga sebagian besar peserta dikeluarkan pada 14 Maret 2019 ya. P-Network aset digital transkripsi blockchain pertama yang dapat dimiliki oleh orang biasa tanpa biaya ya teman-teman. Lalu lahir di Universitas Stanford di Amerika Serikat ya, didirikan oleh 3 dokter yaitu Nicholas Pensem dan Ceven ya teman-teman. Jadi di situ didirikan oleh 3 orang hebat ini ya teman-teman. Oke, lanjut dalam sebuah wawancara dengan Ken, salah satu pendiri P-Network, outlet media terkenal mengatakan Anda dapat menganggap Pi sebagai versi baru Bitcoin yang dicitrakan ulang untuk 2019. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di sini penjelasannya ya sudah dijelaskan secara jelas. Di sini kita garis bawahi ya untuk Bitcoin versi terbaru lah, seperti itulah ya, versi terbaru dari Bitcoin ya. P-Network ini diciptakan untuk itu ya teman-teman. Seperti gambar yang ada di sini ya, banyak sekali media-media sosial dari Facebook, Google, Amazon ya, Twitter, WA dan sebagainya ya teman-teman. Oke, sudah
menurut saya sudah mantap lah ini Pi Network ya. Lanjut kita bahas lagi ya teman-teman. Untuk ke bawah, nah di sini Pi Network adalah untuk menambang Pi di smartphone. Ini adalah cara sederhana untuk mengamati akumulasi harian hadiah cryptocurrency, sehingga orang dapat menambang dan menambang di ponsel tanpa investasi baterai dan lalu lintas. Jika proyek dapat memenuhi tantangan ini, Pi memiliki peluang besar untuk berhasil diluncurkan di jaringan utama. Sejak lahir pada 14 Maret 2019, Pi Network memiliki lebih dari 50 juta anggota aktif di lebih dari 230 negara dan wilayah di seluruh dunia, dan jumlah unduh pengguna mencapai 210 juta. Mantap itu teman-teman. Jadi ya seperti yang kita ketahui dari kemarin-kemarin ya, untuk yang mengikut Pi Network ini ya sudah mencapai 50 juta ya, 50 juta anggota dari 230 negara. Itu bukan orang yang sedikit ya teman-teman. Jadi dalam hanya beberapa tahun Pi Network ini sudah bisa mencapai 50 juta bahkan lebih gitu, teman-teman. Ini cuman ya di asumsi ataupun apa itu teman-teman. Oke, di sini juga ada gambar Pi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat-lihat. Oke, di sini ya. Untuk merayakan hari Pi ya. Pi ya 28 Juni ya. Di sini 28 Juni ya teman-teman ya. Juga dikenal sebagai 6,28 sama dengan 3,14 dikali 2. Itu saya kurang paham lah itu teman-teman untuk hitungan rumus-rumus seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Proyek Pi Network secara resmi mengumumkan maraton pertas Pi yang akan diadakan mulai hari Pi 2 hingga 10 Agustus. Pengembang komunitas dapat berpartisipasi dalam maraton pertas online, membangun platform aplikasi Pi pada aplikasi Pi baru, dan menunjukkan kemajuan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempromosikan pengembangan ekosistem Pi Network dan prosedur yang berlaku dalam kehidupan yang ideal. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi di sini kita buat teman-teman ya yang mau baca-baca ya silahkan dibaca-baca di sini ya. Di ini tim teknis Pi ya. Pi. Tim teknis Pi berlokasi di Lembah Silikon, Amerika Serikat. Ke-11 anggota tim tersebut adalah pioneer of Pi Network. Nah, di sini teman-teman ya. Mereka masing-masing berasal dari Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Hong Kong ataupun Cina ya teman-teman. Jadi ada beberapa negara di sini ya untuk pioner-pioner yang mendukung Pi ini ya teman-teman. Sebagian pioner of Pi Network, Pi berpartisipasi dalam maraton hacker ya, hacker 2 hari 2021 Pi dan mencapai hasil yang sangat baik dengan aplikasi Picoin Deck. Ekologi aplikasi Picoin Deck hanya mengacau pada pembuatan alat dari alatnya tadi ya teman-teman, alat query data jaringan Pi teraman dan menjadi alat pasar murni pada rantai dalam maraton pertas ini. Pi meningkatkan status aplikasi ekologi jaringan Pi. Oke teman-teman, di sini teman-teman kalau ingin mengikuti ya teman-teman bisa masuk di tautan ini ya, di tautan http://picoindeck.com ini ya teman-teman. Di situ untuk mendukung aplikasi unduhan, jadi teman-teman bisa masuk di situ. Oke, lanjut. Tim teknis Pi percaya bahwa nilai jaringan Pi diberkahi bersama oleh orang-orang dan praktisan ya di seluruh dunia. Tujuan Pi adalah untuk membuat nilai aplikasi ekologi jaringan Pi lebih luas dan lebih besar di sini teman-teman. Jadi Pi ini sangat mantap kali teman-teman.
step by stepnya sudah ditunjukkan ya dari beberapa media ini, dan di Google juga itu ada teman-teman ya untuk pendukung. Jadi di Google itu nanti teman-teman ya, di situ ada apa ya, lambang Google itu akan berubah menjadi ada logo-logo pi lah itu ya teman-teman, untuk mengikuti hari pi ini di tanggal 14 nanti ya. Itu pasti akan berubah itu teman-teman. Oke, jadi lanjut. Sebagai perintis, SpacePi mempromosikan kepercayaan dan konsensus masa depan dan nilai jaringan Pi, dan memungkinkan lebih banyak pemain blockchain untuk memahami dan menyetujui nilai jaringan Pi. Tim teknis SpacePi memutuskan untuk menyebarkan kontrak dalam rantai ekologi BSC, bangunan rantai milik rumah spiritual ya teman-teman, jaringan Pi, dan tujuannya adalah untuk memberikan lebih banyak rezeki spiritual kepada mayoritas anggota jaringan Pi. Menunggu jaringan utama jaringan Pi diluncurkan, tim teknis SpacePi akan membuka mode rantai silang ke anggota rantai silang dari rantai ekologi BSC jaringan Pi ke rantai ekologi Pi. Cara baru untuk membuka jalan mata uang baru akan secara resmi didukung oleh jaringan Pi. Oke, sangat mantap sekali ya teman-teman. Oke teman-teman ya, di sini kalau teman-teman ingin baca-baca bisa melalui link yang ada di deskripsi saya teman-teman. Saya nggak bisa bacakan terlalu panjang ya, jadi hanya beberapa saja yang saya bacakan ya, juga untuk waktu lah ya, untuk waktu, jadi terlalu panjang di sini ya. Untuk masa depan Pi ya teman-teman ya ada di sini ya, dan di sini ya saya bacakan aja sedikit ini masa depan SpacePi. Jika SpacePi berhasil dalam rantai ekologi BSC, jaringan Pi global akan langsung memahami bahwa semua penantian Anda tidak sia-sia. Pengembang percaya bahwa SpacePi pada akhirnya akan meyakinkan mereka yang secara aktif ya meremehkan dan mengejek Pi Network akan potensinya ya, maksudnya potensi Pi Network ini, karena SpacePi hanya bagian dari Pi Network. Nah, seperti itu. Satu, percikan api dapat menyalakan api padang rumput ya, bersatu menjadi satu, dan gunung akan rata, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini juga ya, epidemi dan perang Ukraina Rusia telah mempercepat proses digital ekonomi global, dan masa depan juga akan menjadi milik era mata uang digital ataupun blockchain ya teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini ya. Teman-teman juga bisa baca ya melalui tautan link yang ada di deskripsi saya ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir.